Masuk. Ya, oke. Dimulai wae ya. Aska udah dekat belum, Aska? Udah. Ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi yaitu analisis ruangan dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Adinda Trisyandita, yang kedua ada Aska Kumairoh, yang ketiga Ovi Maratus, yang keempat ada Vici Diah Purbadingrum, yang kelima ada Violeta Cucu Amata. Next. Ruang makan dan dapur. Ruang makan merupakan sebuah wadah yang menampung kegiatan makan, tempat untuk penghuni untuk makan. Ruang makan umumnya dilengkapi dengan meja makan dan perabotan penunjang lainnya seperti lemari es dan dispenser air. Hubungan ruang makan dengan dapur yang sangat dekat membuat ruang makan biasanya diletakkan dekat dapur untuk memudahkan penyajian dan pembersihan. Next. Berikut merupakan layout dari ruang dapur serta ruang makan. Foto keadaan ruang yang pada bagian atas merupakan ruang makan dengan ada meja makan dan kursi makan, kemudian ada kulkas serta bagian dari kompor dan ruang makan sendiri. Next. Bisa dilihat juga di sini dari tampak sisi lainnya. Next. Masuk pada analisa antropometri, yang pertama ada kitchen set, yaitu kabinet atas dan kabinet bawah. Kabinet atas A memiliki tinggi 68 cm dan lebar 118 cm. Tinggi kabinet atas dari countertop adalah 50 cm, maka tinggi yang harus dijangkau pengguna adalah tinggi kabinet bawah ditambah jarak antara countertop ke kabinet atas ditambah setengah tinggi kabinet atas atau 79 ditambah 50 ditambah 34 dikurangi 163 cm agar pengguna dapat menjangkau rak kedua dari kabinet atas. Penempatan kabinet atas sudah ergonomis karena bisa dengan mudah dijangkau orang dengan presentil 5 dengan tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri 165,88. Kabinet bawah yang selanjutnya yang B dengan tinggi 79 cm untuk orang dengan presentil 5. Tinggi siku 91,16 sudah ergonomis karena dapat menjangkau sink dengan mudah. Kemudian hanya saja pada kabinet bawah tidak ada lekukan bawah kabinet sehingga diperlukan kabinet yang mempunyai lekukan bawah agar pengguna bisa berdiri tegak ketika bekerja di dapur tanpa mengganggu ujung kaki. Sebaiknya kabinet bawah diberi lekukan. Selanjutnya ada analisis antropometri. Kabinet bawah 2, kabinet A dengan tinggi 56 dan lebar 60 diasumsikan tinggi kompor adalah 15 cm dan tinggi wajan adalah 9 cm. Maka tinggi yang harus dijangkau yaitu 56 ditambah 15 ditambah 9 yaitu 80 cm. Untuk orang dengan presentil 5, tinggi siku 91,16 dan panjang genggaman tangan ke depan 49,4 sudah dapat dengan mudah menggunakan kompor. Kemudian lanjut ke kabinet B dengan tinggi 79 cm dan lebar 60 cm. Untuk orang dengan presentil 5 sudah ergonomis dengan rata-rata tinggi siku 91,16 dan panjang genggaman tangan ke depan 49,4 dapat dengan mudah menjangkau tanpa alat bantu. Maka presentil yang lainnya dapat mengikuti. Next. Masuk ke analisa antropometri yang kedua.
ada meja dan kursi makan. Maaf. Dimensi meja makan, maaf bisa, aduh, sorry aku nggak kelihatan nih. Mungkin bisa saya lanjutkan. Ya, oke. Yang kedua ada analisis meja dan kursi makan. Yang pertama dimensi meja makan yaitu 150 kali 85 kali 75 cm. Ukuran panjang meja makan yang nyaman untuk dua pengguna yakni berdasarkan 2 kali rentang siku orang pada persenti 95 atau 2 kali 103,25 sama dengan 206,5 cm. Sedangkan ukuran lebar meja makan minimal untuk satu orang pengguna adalah sepanjang rentang siku pada persentil 95, yakni 103,25 cm. Hal ini agar panjang dan lebar meja makan dapat mengakomodasi orang dengan persentil terbesar dan tetap nyaman digunakan oleh orang pada persentil di bawahnya. Selanjutnya, ukuran tinggi meja makan sebaiknya menggunakan tinggi persentil ditambah tinggi siku duduk pada persentil 50 yakni 42,41 ditambah 28,7 sama dengan 70,48 cm agar orang pada persentil 5 tidak merasa terlalu ketinggian dan orang pada persentil 95 bisa mengikuti. Sehingga dapat dikatakan dimensi meja masih belum ergonomis. Pada ukuran panjang meja masih perlu ditambah sekitar 56 cm. Pada ukuran lebarnya perlu ditambah sekitar 18 cm dan untuk ketinggiannya perlu dikurangi sekitar 5 cm agar orang pada persentil 5 tidak terlalu ketinggian. Next. Kemudian dimensi kursi makan dengan tinggi dudukan 46 cm, kedalaman dudukan 47 cm, lebar dudukan 48 cm, tinggi sandaran 52 cm dari dudukan dan lebar sandaran 48 mengerucut 40 cm. Tinggi dudukan kursi idealnya setinggi popliteal pada persentil 50 yakni 40,7 cm agar orang pada persentil 5 tidak merasa terlalu ketinggian dan pada persentil 95 tidak terlalu pendek atau kakinya menekuk. Kedalaman dudukan sebaiknya sesuai ukuran panjang popliteal pada persentil 50 yakni 42,41 cm agar orang pada persentil 5 kakinya tidak terlalu menggantung dan pada persentil 95 kakinya tidak terlalu menekuk. Selanjutnya, lebar dudukan kursi idealnya sesuai lebar pinggul orang pada persentil 95, yaitu 43,42 cm. Hal ini agar dapat nyaman digunakan oleh orang pada persentil 95 dan pada persentil 5 serta 50 dapat mengikuti. Tinggi dan lebar sandaran kursi baiknya sesuai dengan tinggi dan lebar bahu dalam posisi duduk orang pada persentil 95 atau sebesar 70,4 dan 51,27 cm. Hal ini agar sandaran dapat mengakomodasi orang dengan persentil 95 dan orang pada persentil di bawahnya dapat mengikuti. Ditinjau dari penjelasan di atas, beberapa ukuran yang belum sesuai yaitu tinggi dudukan kursi yang perlu dikurangi sekitar 6 cm, kedalaman dudukan perlu dikurangi sekitar 5 cm, tinggi sandaran kursi perlu ditambah sekitar 18 cm, dan lebar sandaran perlu ditambah sekitar 11 cm. Sedangkan untuk lebar dudukan kursi lebih dari cukup atau jika mau diefisiensikan bisa dikurangi sekitar 5 cm. Next. Kemudian jarak meja makan ke pintu 56 cm, jarak meja makan ke pintu 66 cm, dan jarak meja makan ke meja ungu di sebelahnya 119 cm. Jarak yang diperlukan untuk menggeser atau ke belakang kursi agar bisa keluar masuk duduk adalah sebesar 2 kali kedalaman kursi atau panjang popliteal pada persentil 50.
yakni 2 kali 41,74 sama dengan 83,48 cm. Pengguna persentil 50 dirasa cukup karena menyesuaikan kedalaman kursi yang disarankan. Sedangkan untuk jarak sirkulasi sebaiknya setara 2 kali lebar sisi bahu orang pada persentil 95 atau 2 kali 51,27 sama dengan 102,54 cm agar orang dengan lebar bahu paling besar dapat melewati area sirkulasi dengan nyaman dan orang pada persentil di bawahnya bisa mengikuti. Sehingga dapat dikatakan jarak antara meja kedua pintu tersebut masih belum ideal. Jarak antara meja makan ke pintu 1 perlu ditambah sekitar 24 cm dan jarak antara meja makan ke pintu 2 perlu ditambah sekitar 17 cm. Jarak sirkulasi pada area antara meja makan ke meja ungu seharusnya 83,48 atau 2 kali kedalaman kursi, ditambah 102,57 atau 2 kali lebar sisi bahu persentil 95 sama dengan 186,2 cm. Maka jarak antara meja makan ke meja ungu perlu ditambah sekitar 67 cm. Ditinjau dari posisi meja dan kursi, ada baiknya untuk tidak merapatkan meja ke dinding dan memberi jarak 2 kali lebar sisi bahu pada persentil 95 atau sebesar 102,54 cm agar pengguna dengan lebar bahu paling besar dapat dengan nyaman keluar masuk untuk duduk dari sisi samping, sedang orang dengan persentil 5 dan 50 dapat mengikuti. Next. Kemudian yang ketiga ada rak piring. Tinggi rak piring yang dengan notasi H yaitu 160 cm dengan persentil 5 tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri atau 165,88 cm sudah ergonomis karena orang yang memiliki tinggi genggaman rendah bisa menjangkau rak bagian atas dengan mudah tanpa alat bantu. Next. Mungkin bisa dilanjut yang lain. Selanjutnya ada kulkas. Kulkas dengan notasi G setinggi 124 cm, mudah dijangkau orang dengan persentil 5 dengan tinggi genggaman tangan ke atas dalam posisi berdiri adalah 165,88 cm karena orang dengan tinggi genggaman tangan ke atas rendah bisa menjangkau bagian atas kulkas dan mengambil makanan atau minuman dengan mudah tanpa alat bantu. Sedangkan orang dengan persentil 50 dan 95 dapat mengikuti sehingga kulkas tersebut terbilang ergonomis. Next. Lalu yang kelima ada lemari. Tinggi lemari dengan notasi I 180 cm. Rak paling atas lemari dapat mudah dijangkau orang dengan persentil 5, tinggi genggaman tangan ke atas berdiri 165,88. Panjang horizontal lemari 90 cm dan kedalaman 42 cm. Dapat dengan mudah dijangkau orang dengan persentil 5, panjang genggaman tangan ke depan 49,4, sedang orang dengan persentil 50 dan 5 juga dapat dengan mudah mengikuti. Tidak lemas. Next. Lalu analisa sirkulasi. Sirkulasi jarak antara kulkas dan sink cuci piring adalah 225
cm. Sirkulasi berdasar pada lebar rentang dua tangan untuk satu orang dengan persentil 95 adalah 135,62 cm, yaitu diambil dari lebar sisi bahu 51,16 dan 2 kali panjang lengan atas 42,23 cm, yaitu 84,26 cm. Ditambah juga dengan rentang satu tangan untuk satu orang dengan persentil 95 adalah 73,63 cm, yaitu diambil dari lebar sisi bahu 51,116 dan panjang tangan 22,47 cm. Sehingga sirkulasi hanya bisa dilewati oleh satu orang persentil 95 dengan dua rentangan tangan dan satu orang persentil 95 dengan satu rentangan tangan. Ditinjau dari jarak sirkulasi yang ada, jika pada area ini hanya digunakan oleh satu orang, sudah cukup leluasa untuk bergerak bebas. Namun, jika lebih dari satu orang, masih dapat bergerak tetapi tidak leluasa. Next. Kemudian, sirkulasi jarak antar kulkas dengan meja makan adalah 160 cm. Jika dikurangi dengan sisi keluar masuk kursi pada meja makan, yaitu 83,48 cm, jarak sirkulasi akan menjadi 66,52 cm. Sedangkan sirkulasi sebaiknya berdasar pada lebar rentang dua tangan untuk satu orang dengan persentil 95 adalah 135,62 cm, yaitu diambil dari lebar sisi bahu 51,6 cm dan dua kali panjang lengan atas 42,23 cm, yaitu 84,26 cm. Sehingga sirkulasi hanya bisa dilewati oleh satu orang dengan lebar sisi bahu 51,16 cm pada persentil 95 tanpa bisa merentangkan kedua tangan, maka akan sulit untuk bergerak bebas. Ditinjau dari jarak sirkulasi yang idealnya menggunakan panjang rentang dua tangan pada satu orang dengan persentil 95, yaitu 135,62 cm, sehingga dapat bergerak dengan leluasa. Sehingga sirkulasi masih kurang 69,1 untuk mencapai jarak sirkulasi ideal untuk satu orang merentang dua tangan dengan persentil 95 dapat bergerak bebas. Next. Selanjutnya, sirkulasi jarak antar meja makan dengan lemari adalah 130 cm. Jika dikurangi dengan luas keluar masuk kursi pada meja makan yaitu 83, maka jarak sirkulasi hanya tersisa 46,52 cm. Sedangkan jarak sirkulasi untuk dapat bergerak bebas baiknya berdasar pada lebar rentang dua tangan untuk satu orang dengan persentil 95 adalah 135,62 cm, yaitu diambil dari lebar sisi bahu 51,16 cm dan dua kali panjang lengan atas 42,23 cm, yaitu 84,26 cm. Sehingga sirkulasi hanya bisa dilalui oleh satu orang dengan lebar sisi bahu 38,75 cm pada persentil 50. Sedangkan untuk persentil sebaiknya diambil dari orang yang terbesar yaitu 95, sehingga orang dengan persentil di bawahnya dapat mengikuti. Kemudian ditinjau dari sirkulasi yang ada, maka sirkulasi masih kurang 89,1 cm untuk mencapai jarak sirkulasi yang ideal untuk satu orang merentang dua tangan dengan persentil 95 dapat bergerak bebas. Kemudian sirkulasi jarak antar meja makan dengan meja ungu adalah 119 cm. Jika dikurangi dengan sirkulasi keluar masuk kursi pada meja makan yaitu 83,48
maka jarak sirkulasi hanya tersisa 35,52 cm. Sedangkan sirkulasi sebaiknya berdasar pada lebar rentang dua tangan untuk satu orang dengan persentil 95 adalah 135,62 cm, yaitu diambil dari lebar sisi bahu 51,16 cm dan dua kali panjang lengan atas 42,23 cm, yaitu 84,26 cm. Maka sirkulasi hanya dapat dilewati orang dengan lebar sisi bahu 26,35 cm pada persentil 5. Sedangkan untuk persentil sebaiknya diambil dari orang yang terbesar yaitu 95 sehingga orang dengan persentil di bawahnya dapat mengikuti. Ditinjau dari sirkulasi yang ada, maka sirkulasi masih kurang 100,1 cm untuk mencapai jarak sirkulasi ideal untuk satu orang merentang dua tangan dengan persentil 95 agar dapat bergerak dengan bebas. Kemudian untuk usulan desain, yang pertama usulan desain pada layout. Kami memperlebar ruangan dapur yang tadinya 600 cm kali 34 cm menjadi 758,2 cm kali 434,1 cm dengan alasan untuk memperluas area kerja dan juga sirkulasi agar pengguna dapat bergerak bebas. Jarak diperlebar untuk mencapai jarak sirkulasi ideal untuk satu orang merentang dua tangan bisa bergerak bebas dengan persentil 95. Kemudian untuk ukuran panjang dan lebar meja makan, kami usulkan untuk memperlebar ukuran meja karena ukuran meja makan yang nyaman untuk dua pengguna yakni berdasarkan 2 kali rentang suku orang pada persentil 95 atau 2 kali 103,25 sama dengan 206,5 cm. Sementara untuk lebar minimal untuk satu orang pengguna adalah sepanjang rentang siku pada persentil 90 yakni 103,25 cm. Hal ini agar panjang dan lebar meja dapat mengakomodasi dan tetap nyaman digunakan untuk orang pada persentil di bawahnya. Pada ukuran panjang meja kami tambah sekitar 86 cm, sedangkan pada ukuran lebarnya perlu kami tambah sekitar 18 cm. Kemudian untuk usulan potongan, yang pertama, ukuran tinggi meja maka sebaiknya menggunakan tinggi poplitel ditambah tinggi siku duduk pada persentil 50, yakni 42,41 ditambah 28,7, 70,8 cm, agar orang pada persentil 5 tidak merasa terlalu ketinggian dan orang pada persentil 95 bisa mengikuti. Untuk kursi, tinggi dudukan kursi idealnya setinggi poplitel pada persentil 50, yakni 40,7 cm, agar pada persentil 5 tidak merasa ketinggian dan pada persentil 95 tidak terlalu pendek atau kakinya menekuk. Kemudian untuk kedalaman duduk sebaiknya sesuai ukuran panjang poplitel pada persentil 50, yakni 42,41 cm, agar orang pada persentil 5 kakinya tidak menggantung dan pada persentil 95 kakinya tidak terlalu menekuk. Selanjutnya, lebar dudukan kursi idealnya sesuai lebar pinggul orang pada persentil 95, yaitu 43,42 cm. Hal ini agar dapat nyaman digunakan oleh orang pada persentil 95 dan pada persentil 5 serta 50 dapat mengikuti. Tinggi dan tebal sandalan kursi disesuaikan dengan tinggi dan lebar bahu dalam posisi duduk orang pada persentil 95 atau sebesar 70,4 dan 51,27 cm, agar sandaran dapat mengakomodasi orang dengan persentil 95 dan orang pada persentil di bawahnya dapat mengikuti. Sehingga untuk tinggi dudukan kursi yang perlu dikurangi sekitar 66 cm, kedalaman dudukan perlu dikurangi sekitar 5 cm, tinggi sandaran kursi perlu ditambah sekitar 18 cm, dan lebar sandaran perlu ditambah sekitar 11 cm. Sedangkan untuk lebar dudukan sudah lebih dari cukup atau jika mau diefisienkan bisa dikurangi sekitar 5 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.